Sebelumnya, sudah selama ini saya lihat Malaysia, saya sudah ke Malaysia 2 kali, saya sudah mereaksi turis atau bule-bule masuk Malaysia, tapi saya belum pernah ada mendengar kabar ini. Bahkan itu mengalahkan negara saya, guys. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini masih di bulan suci Ramadan yang mulia. Bagaimana kabar Anda dan bagaimana puasanya hari ini? Selalu saya mendoakan semoga semua dalam keadaan sehat, puasanya lancar dan segala bentuk aktivitasnya juga diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada satu cerita yang akan kita bahas yang dialami oleh orang Indonesia. Jadi, kisah orang Indonesia ini yang mana dia berniat ingin pindah ke satu provinsi menuju provinsi lainnya di Indonesia menggunakan pesawat terbang. Namun sebelum itu terjadi, dia harus transit dulu ke Malaysia karena harga tiketnya jauh lebih murah. Nah guys ya, oke, sekarang cerita itu terjadi saat ia berada di Malaysia, tepatnya di Putrajaya, yang mana rupanya ketika dia sampai di Putrajaya, ini merubah segala bentuk persepsinya, prediksinya selama ini tentang Malaysia. Kok bisa Malaysia itu sebegini? Dan dia baru tahu ternyata Malaysia itu begini. Jujur guys, saya ingin tahu sebenarnya apa yang dia alami, apa yang dilihat, situasi apa yang dirasakan oleh pria ini, sampai-sampai dia kok langsung shock dan merasakan hal yang berbeda. Rupanya Malaysia selama ini tidak seperti apa yang dia pikirkan. Itu pun ketika dia tahu saat dia berada di Malaysia waktu itu juga. Oke, menarik ya. Sangat menarik untuk kita bahas di sini. Kita akan segera mereaksinya apa yang dia maksud. Keadaan apa yang dia rasakan di Malaysia saat itu. Tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung mereaksi. Ini videonya. Imigrasi, langsung aja turun ke paling bawah. Itu adalah tempat penjemputan. Jadi aku bakal naik Grab untuk transit sehari di Putrajaya. Transit sehari di Putrajaya. Baik. Nah, dari bandara menuju ke Putrajaya itu sekitar 45 menit. Jadi karena aku berlima, aku naik transportasi online aja supaya nggak terlalu repot bawa koper. Jadi aku bakal transit semalaman di Kuala Lumpur. Aku pilih transitnya di Putrajaya karena lumayan dekat. Jadi aku pilih stay di salah satu hotel Mercure Putrajaya. Terus nanti aku jalan-jalan di sekitaran Putrajaya sini aja. Kayaknya ada mall deh, Mall IOI. Lumayan baru mallnya di Kuala Lumpur ini. Lumayan baru, Mall IOI. Oke, tadi udah sempat check-in, tapi aku belum sempat naik karena mau ngejar 2 jam lagi mall dekat sini tuh bakal tutup, jadi aku bakal ke mall dulu. Nama mallnya tuh IOI, itu lumayan gede lah di Putrajaya. Mall IOI Putrajaya. Wah, ini belum pernah saya kemari guys. Aku baru tahu ternyata IOI Mall ini adalah mall terbesar di Asia Tenggara. Oh, Oke, wow. Gede banget emang. Asia Tenggara. Wah, ini gede banget sih mallnya. Sebentar, saya ini pun baru dengar guys. Ada Mall IOI di Putrajaya. Salah satu mall terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara loh, bukan main-main. Artinya mengalahkan besarnya mall yang ada di Thailand, Indonesia, Singapura, dan juga Filipina guys. Oke. Sangat mengejutkan. Kita play. Besar di Asia Tenggara. Mall ini buka sampai jam 10 malam, jadi masih ada 2 jam. Aku pengen cari nasi kandar kalau ada. Nasi Makanan Malaysia kandar. lah pokoknya. Gede banget sih mallnya. IOI Putrajaya. Wah iya guys ya. Kayaknya memang gede banget. Kita di food courtnya. Food courtnya masih buka ya guys. Jam 9 malam. Sudah pasti kalau di Malaysia makannya nasi kandar. One more. Kita makan Nasi kandar. Nasi kandar. Wow. Oke, jadi kita makannya nasi kandar di food courtnya IOI Mall Putrajaya. Ya,
Udah lama nggak makan makanan kari-kari. Udah lama nggak makan nasi kandar. Minumnya dan minum itu guys, teh tarik. Jadi ini ada. Jadi Betul bang, ayamnya nggak gede ada banget salah sih. tuh. Ayam di Malaysia memang Ayamnya gede-gede gede ya. banget nih. Buset. Porsinya jumbo makan di Malaysia deh. Enak banget. Ada cabenya juga nih. Mantap kali. Terus ini Roti ada roti telur. telur, roti khas Malaysia. Kayak martabak. Kalau di Palembang tuh mirip martabak. Jadi tadi aku makannya di Food Junction di atas. Sekarang jalan-jalan lagi, ini gede banget sih. Maksudnya kayak sana sini tuh kayak semua sisi tuh ada lorongnya lagi. Jadi kalau kalian transit di Kuala Lumpur, kalau misalnya pagi sampai sore, sebenarnya aku waktu itu pernah transit di mall dekat Mitsui bandara. Outlet ya. Itu namanya Mitsui Outlet. Nah, itu tuh ada free shuttle dari Kuala Lumpur International Airport. Tapi kalau yang di Putrajaya ini lumayan jauh, sekitar 40 menit naik Grab. Jadi kalau punya waktu transit semalaman, boleh sih ke Putrajaya. Naik kereta ekspres juga bisa. Karena di sini tuh Hidup benar-benar banget ya, hidup guys. banget mallnya karena mall terbesar di Asia Tenggara dan banyak banget store-store di sini. Oke, ini udah jam 10, bener-bener maksimalin waktu transit di Kuala Lumpur. Ini aku mau pulang ke hotel, mau beres-beres, dan besok pagi mau ke bandara. Ini sebenarnya hotelnya gede banget. Tadi aku masuk aja, aku lupa tadi aku masuk dari mana. Oke, jadi ini adalah Paling nyaman kamarnya daripada yang nyaman untuk guys. malam ini. Jadi ternyata tipe kamarnya tuh kayak kamar apartemen gitu. Jadi gede banget kan. Dan aku dapat di lantai 26. Mama papaku tuh di lantai atas. Kita lihat lantai 26-nya. Ini tuh yang 2 orang doang. 2603. Wah, gede banget ya, gede banget. Jauh banget. Oke. Buset, Besar segini ya. berdua. Astaga, ini gede banget sih. Ini bisa berempat Segini bang. buat berdua doang. Ini ada TV, ada tempat tamu. Gede banget ya. Terus view-nya kota. Putrajaya, guys. Bagus sih. Malam View-nya bagus. hari. Bagus banget. Terus bahkan ada kompor, tempat mandinya. Coba lihat dulu. Bersih juga ya. Nice. Transit semalam tapi gede banget, harusnya cuma 1 kamar sih. Ini dikunci. Dan ini kamarnya. Bagus ya. Bah, gede banget sih kamarnya. Tuh. Ada Nyaman ya setrika, guys ya. berangkas, pokoknya gede banget. Ah, Enak tinggal sih. berempat juga bisa bang. Memang tinggal ya. berempat juga bisa kayaknya. Udah, istirahat dulu. Besok kita bakal ke bandara lagi. Aku tuh sebenarnya transitnya sekitar 14 jam jadi. Karena aku berangkat besok tuh jam 9 pagi. Mungkin jam 5 pagi bakal ke bandara lagi. So buat kalian yang banyak atau sering transit di Kuala Lumpur, ya tergantung kalian lagi. Tapi kalau kalian pengen jalan ya lebih dekat ini ke Putrajaya. Cuman kalau kalian capek transit, pengen nunggu flight pagi, kalian bisa Oh pilih iya, hotel di ke bandara sih. kapsul di Aku juga bandara pernah ya, nginep guys. di hotel kapsul di bandara. Selamat pagi. Jadi aku udah bangun sekarang jam 4.30 dan aku udah pesan taksi online. Udah di bawah. Let's go, kita pergi ke bandara. Oke, Airport. jadi aku udah sampai di
Kuala Lumpur International 40 Airport. menit saja. Sekitar 40 menit lah dari Putrajaya nyampe ke sini. Karena aku udah check-in dan dapat boarding pass 2 kemarin, jadi aku langsung menuju aja ke imigrasi sekarang dan bawa koper kabin. So, semoga nggak ngantri. Biasanya yang KLI A1 ini lumayan antri, cuman kita lihat ya. Oke, jadi kalau ke imigrasi itu langsung aja. Ini pagi-pagi Nggak buta usah pun sudah ramai. Cari counter. Kita langsung menuju ke dalam belakang sana, tanpa perlu cetak apa-apa lagi. Oh, ini check-in batik. Gila sih. Ini bandara pertama ya, Galia pertama. Untung nggak naik ke batik, ramai banget guys. Ini kalau udah jam-jam siang pasti udah ramai banget ya imigrasi. Nah itu dia. Jadi langsung aja ke depan. Sebenarnya kalau kalian cek harga transportasi online dari bandara ke sama. Putrajaya sama ke Kuala Lumpur Kota tuh sama. Jadi kemarin aku cek kayak di berapa ya, kurang lebih 80 sampai 100 ringgit buat berlima. Dan ya memang tergantung jarak sih. Kalau ke Putrajaya 45 menit, tapi kalau ke Kuala Lumpur itu bisa 1 jam lebih. Jadi daripada kejauhan di Kuala Lumpur, jadinya jalan di Putrajaya aja kemarin. Oke, ternyata kosong. Mantap, nggak terlalu rame sih, ada 1 line doang. Oke, jadi pesan nasi lemak. Terminal 1 tuh nggak ada food court. Jadi makannya di tempat kopi. Nasi lemak ya. Di mana-mana ada makanan Malaysia, guys. Untungnya imigrasi hari ini tuh Iskandar, nggak nasi macet. Biasanya lemak. tuh lama sejam lebih. Oke, jadi aku udah mau boarding ke Jakarta. Jadi kalau misalnya transit di Kuala Lumpur ya begitu sih. Jadi lumayan simpel. Dan pesawatnya juga udah ada. Tinggal nunggu boarding aja. Dan itu tadi guys video yang baru saja kita reaksi bersama. Wah, ini bukan hanya abang ini guys, namun saya juga terkejut. Saya baru tahu sebelumnya sudah selama ini saya lihat Malaysia, saya sudah ke Malaysia 2 kali, saya sudah mereaksi turis atau bule-bule masuk Malaysia, tapi saya belum pernah ada mendengar kabar ini. Baru dari video ini saja saya tahu guys. Jujur, bahwa mall di Malaysia adalah salah satu mall yang paling terbesar di Asia Tenggara. Mungkin kalau kita pikir-pikir, kalau mall yang besar itu pasti sangat melelahkan kaki guys, untuk perjalanannya yang sangat jauh dan juga sangat luas gedung itu ya guys ya. Sebelumnya saya memang belum pernah mendengar kabar ini guys. Asli, pasti, saya belum tahu. Rupanya itu ada di Putrajaya. Nggak di mana-mana guys. Padahal saya juga sering ke Putrajaya, tapi saya belum tahu ya. IOI tadi, mall terbesar di Asia Tenggara. Ini bukan main-main guys. ASEAN, selevel ASEAN, itu Malaysia ada di atasnya. Malaysia ini selalu sangat mengejutkan. Awal-awal ASEAN, awal-awal Asia Tenggara, tapi lama-lama Asia. Terus go internasional lagi. Selalu macam itu ya guys ya, kalau saya perhatikan. Dan kalau saya prediksi, tidak terlalu banyak riuh, dalam diam, dalam keheningan. Tapi pergerakannya pasti. Selalu ingin maju, selalu ingin menjadi yang terdepan. Nah, ambisi ini yang semestinya harus dimiliki oleh banyak negara di ASEAN ini guys. Untuk lebih memajukan ya, dan juga membanggakan ASEAN ini di kancah internasional. Kemarin saya lihat itu paspor. Saya berpikir itu di rank 9 atau di peringkat 9 dunia saat ini. Rupanya ada di peringkat ke-7. Nah, saya nggak tahu juga nih guys. Saya nggak tahu. Saya pikir di dalam video itu masuk 10 besar di nomor 9. Rupanya di nomor 7 ya. Di ASEAN ini nomor 2 di bawah Singapura.
dan 2027, 2028 dan seterusnya saya juga nggak tahu guys bagaimana nanti ke depannya. Dan saya ragu apabila peringkat itu selalu turun dan bahkan saya yakin rank di Malaysia ini akan selalu naik dan naik setiap tahunnya. Bisa saja nanti Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 2. Itu bisa saja guys. Atas dasar kerja keras dan bagaimana masyarakat Malaysia ini selalu menjaga nama baik negaranya dimanapun mereka berada, termasuk di Amerika Serikat. Jadi itu menghilangkan semua rasa keraguan dari orang-orang asing ya, kepada rakyat Malaysia saat berada di luar negeri. Dan ini pula yang baru saya tahu guys. Jadi setiap hari ada saja hal yang mengejutkan yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Akhirnya saya mengetahuinya ya. Ada mall terbesar se-Asia Tenggara itu ada di Putrajaya. Bahkan itu mengalahkan negara saya guys. Mengalahkan mall yang besar ada di Jakarta. Bahkan itu kalah besar daripada mall yang ada di Putrajaya. Rupanya memang guys, selain besar juga terlihat mewah. Tapi di sini memang kalau kita saksikan cukup banyak orang yang berkunjung, banyak orang yang membeli, gedungnya juga sangat besar dan tentu ini fasilitas yang telah dibangun bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Malaysia, namun untuk turis asing ketika saat masuk Malaysia mereka juga terkejut. Ternyata mall terbesar di Asia Tenggara itu ada di sini, ada di Malaysia. Dan bukan hanya mall, bagaimana perancangan Putrajaya itu dibuat dengan sungguh sangat-sangat indah. Saya lihat ada jembatannya, cantik banget guys ya. Dan masih di dalam pikiran saya ketika berada di Putrajaya karena itu tempat yang paling bagus, paling indah, tersusun rapi dan jauh dari kebisingan-kebisingan kota besar. Baik, itu tadi video yang baru saja aku reaksi dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Informasi ini justru membuat semakin banyak ilmu pengetahuan yang sudah saya serap, informasi yang sudah saya ketahui tentang Malaysia saat ini. Memang kalau saya akui, selalu ada hal-hal yang mengejutkan saya temui di Malaysia. Kemarin paspor, sekarang pula mall. Besok apa lagi guys? Ya, kita akan selalu mencari dan mencari tahu informasi itu. Oke, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.